Selamat siang, perkenalkan nama saya Agus Roni, saya berasal dari kelas manajemen pagi C, NIM 181041673. Dosen yaitu Bapak Adi Mursalin, sarjana ekonomi, magister manajemen. Di sini saya akan menjawab soal tugas tentang perilaku organisasi. Yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali atau meskipun tidak selalu tanpa rangsangan kontekstual. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Yang ketiga yaitu jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Yang pertama yaitu afek. Beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi di sini ada 5 bagian. Yang pertama disebabkan oleh kejadian spesifik. Yang kedua durasi sangat cepat. Yang ketiga menyeragam. Yang keempat disertai oleh ekspresi wajah. Yang kelima berorientasi tindakan. Selanjutnya itu suasana hati. Suasana hati di sini ada 5 bagian. Yang pertama penyebabnya umum dan tidak jelas. Yang kedua durasi lebih lama. Yang ketiga terdiri dari afek positif dan negatif. Yang keempat tidak diekspresikan pada wajah. Yang kelima bersifat kognitif. Selanjutnya saya jawab nomor soal bagian 4. Coba berikan contoh ragam emosi. Yang pertama di sini ada 17 bagian. Yang pertama rasa marah, yang kedua takut, yang ketiga sedih, yang keempat bahagia, yang kelima benci, yang keenam terkejut, yang ketujuh kecewa, yang 8 malu, yang 9 iri, yang 10 jijik, yang 11 berharap, yang 12 cemburu, 13 gembira, 14 cinta, 15 bangga, 16 frustasi, 17 antusias. Selanjutnya saya jawab soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intensitas emosi, dan frekuensi dan durasi emosi? Yang pertama itu A. Biologi emosi. Emosi berasal dari sistem limbik otak. Wanita cenderung memiliki sistem limbik yang lebih aktif daripada pria. Yang KB intensitas emosi. Setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Yang kece yaitu frekuensi dan durasi emosi. Frekuensi dan durasi emosi adalah seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Itu saja nomor 5. Yang selanjutnya saya akan jawab soal nomor 6. Jelaskan struktur suasana hati. Struktur suasana hati adalah afek negatif tinggi, kecewa, stres, gugup, tegang. Afek positif tinggi, waspada, semangat, gembira, bahagia. Afek negatif rendah yaitu puas, damai, rileks, tenang. Afek positif rendah, lesu, bosan, depresi, sedih. Nomor 7. Menjelaskan faktor-faktor yang pengaruhi emosi dan suasana hati. Yang di sini ada 9 bagian. Yang pertama itu kepribadian, yang kedua waktu dalam hari, yang ketiga hari dalam minggu, yang keempat cuaca, yang kelima stres, yang keenam aktivitas sosial, yang ketujuh tidur, yang ke-8 olahraga, ke-9 umur, ke-10 jenis kelamin. Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpuruknya perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. Nomor 9. Jelaskan aspek regulasi emosi. Strategi
individu meyakinkan bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, mampu mengendalikan diri. Tujuan, individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Dorongan, individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Penerimaan, individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi yang dapat menimbulkan emosi negatif, namun tidak merasakan malu untuk merasakan emosi tersebut. Nomor 10. Apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Kerja emosional atau emotional labor adalah ekspresi seseorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Nomor 11. Apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampakkan? Emosi yang dirasakan atau felt emotion adalah emosi sebenarnya seorang individu, sedangkan emosi yang ditampilkan atau displayed emotion adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu dan bukan emosi bawaan tapi emosi yang dipelajari. 12. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola pertunjukan-pertunjukan dan informasi emosional. Yang ke-13, jelaskan faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor otak mengungkapkan bagaimana otak telah memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala yang memiliki tugas untuk menjaga emosional, menjaga yang mampu membajak otak. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosional. Dalam lingkungan tersebut, seseorang akan belajar mengenai bagaimana perasaan diri sendiri dan bagaimana anggota keluarga menanggapi perasaan tersebut. Lingkungan sekolah. Setelah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah mengajarkan kepada anak sebagai individu yang mampu mengembangkan keintelektualan dan bersosial dengan teman sebaya hingga anak dapat berekspresi dengan bebas tanpa terlalu banyak diatur dan diawali secara ketat. 14. Sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. 5 dimensi kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri adalah sadar atas apa yang dirasakan. Yang kedua yaitu manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan Anda sendiri. Yang ketiga yaitu motivasi diri. Motivasi diri adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Yang keempat yaitu empati. Empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kelima yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan mengenai emosi-emosi orang lain. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.